Baik, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melihat mengenai tadi sebelumnya pada video yang sebelumnya pada saat teman-teman nonton ada yang saya katakan bahwa ada yang namanya pseudocode. Nah, tapi pseudocode ini sendiri apa sih ya? Dan apa sih kaitannya sama algoritma ya? Apa sih kaitannya sama algoritma? Ada kaitan nggak? Kayak gitu. Nah, biasanya pada saat orang baru pertama kali belajar untuk bisa langsung apa ya istilahnya untuk bisa langsung coding gitu ya. Kadang-kali ini menjadi kesulitan. Kenapa sih kesulitan? Karena ada beberapa faktor. Karena satu, teman-teman nggak tahu sintaksnya. Ya, nggak tahu sintaks yang digunakan itu seperti gimana. Ya, nah di sintaks sendiri ini ada banyak nih ya. Teman-teman mau sintaks untuk melakukan selection ataupun looping, nanti teman-teman bakal lihat di belakang ya. Dan yang kedua adalah walaupun teman-teman sudah tahu sintaksnya, kadang belum terbiasa saja ya, sulit untuk menuliskan kembali ya. Di sini sulit untuk menuliskan kembali. Oke, nah makanya dengan adanya pseudocode ini ya, sebenarnya apa yang ada di dalam kesulitan ini ya, itu semuanya bisa di-overcome dengan menggunakan pseudocode. Kok bisa menggunakan pseudocode? Ya, karena tadi kalau teman-teman ngikutin pseudocode ini adalah bahasa sehari-hari gitu ya. Ini everyday English. Ya, jadi algoritma itu dituliskan ya, dibentuk formulanya dengan menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Ya, karena sudah bahasa Inggris sehari-hari, tentu saja ini sangat memudahkan kita ya, sangat user friendly. Kalau misalkan kita dari kedua ini kita nggak bisa, oke? Dan di sini ya, tentu saja akan ada keywords ya, mungkin bisa dikatakan kayak sintaks di dalam pseudocode-nya itu apa sih? Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Nanti untuk detailnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke. Nah, ini beberapa basic apa ya istilahnya ya, operation ya teman-teman ya. Nah, basic operation pun ini sebenarnya semuanya menggambarkan hal yang sama nanti pada saat teman-teman coding ya. Pseudocode ada input. Oke. Input ini bisa berbicara mengenai misalkan teman-teman buat program, teman-teman butuh user input ya. Input. Misalkan teman-teman pengen tulis masukkan nama Anda ya. Masukkan nama. Oke. Outputnya ini ya teman-teman printing resultnya ya. Contohnya teman-teman misalkan belanja di suatu swalayan atau suatu supermarket, nanti di akhir kan ada resip yang dicetak. Nah, semua penjumlahan dari nominal yang teman-teman beli ya akan di output. Nah, tentu saja dalam melakukan proses output ini ya ada proses mungkin bisa dikatakan ada penjumlahan, pengurangan, pembagian atau lain-lain operasi aritmatik yang lainnya. Ini pasti akan proses ya, computing ya. Ada proses computing. Oke, ada proses computing. Dan di sini teman-teman paham bahwa di dalam kita melakukan programming ada yang namanya variabel ya. Ada yang namanya variabel. Variabel ini ibaratnya kalau teman-teman main game kan ada memory card gitu ya, ada istilahnya ada bucketnya buat teman-teman nyimpan nilainya. Nah, sama halnya kayak gini. Kalau teman-teman nerima inputan masukkan nama ini nanti teman-teman masukkan ke dalam variabel untuk disimpan. Contoh ya, di sini name, dia kesimpan di dalam suatu variabel. Oke, nanti kita bakal belajar lebih dalam lagi. Kemudian di sini ada namanya comparison ya atau selection, atau kalau teman-teman pernah dengar istilah if else ya.
Ini salah satu implementasinya, ya. Selection. Teman-teman mau ke kiri atau ke kanan, yaitu selection. Oke. Kemudian ada yang namanya repetition, pengulangan, ya. Diulang berkali-kali, ya. Misalkan kita pengen ngecetak angka 1 sampai 100, apakah kita langsung output saja 1, 2, 3, seterusnya sampai 100? Ya. Ini permasalahan seperti ini, ya. Seperti ini kan kalau teman-teman lihat ini kan deret gitu ya, deretnya plus 1 gitu ya, n plus 1. So, artinya untuk melakukan ini bisa di-solve dengan yang menggunakan loop. Oke. Ini contoh dari pseudocode ya. Di sini algoritma yang digunakan kalkulator untuk menghitung jumlah, ya. Set pertama, teman-teman set kalkulatornya on. Oke. Biasa kalau orang nyalain kalkulator kan dia clear dulu, tapi sebenarnya kalau teman-teman onin kalkulator kan dia udah dalam posisi initial state-nya 0 ya, semuanya 0, nggak ada angka apapun di dalam memori, ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada keyword yang namanya do while. Oke. Do while ini adalah repetition. Do while ini juga teman-teman bisa dapatkan sintaksnya di dalam programming bahasa C nantinya. Ya, nggak hanya C, Java pun kayak demikian. Cuma topik kali ini kita akan gunakan semuanya dalam bahasa C. Ya. Do artinya lakukanlah step ini. Oke. Sampai kapan kita lakukan step ini? Sampai semua harganya itu sudah selesai diinputkan. Kalau semua sudah selesai, terus ngapain? Ya sudah, berarti dia akan keluar. Lanjut ke step berikutnya. Akan keluar dari repetition-nya itu. Oke. Contoh, kita pengen input angka ini misalkan. Ya, 1, 2, 3. Kita input price, ya. Input price yang pertama, teman-teman akan input 1. Ya. Kemudian teman-teman akan pencet tombol plus. Masih ada nggak price-nya mau diisi? Masih ada ya. Kan ini while all process have been input ya, have been inputted. Berarti sekarang kita input price-nya nomor 2, kita pencet plus lagi. Masih ada lagi nggak angkanya? Masih ada. 3, kita pencet tombol plus. Dan di akhir kita print total price-nya. Ya, total price-nya adalah ya penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3, yaitu adalah 6. Oke. Ya, ini tadi lupa saya sampaikan bahwa biasakan selalu dengan keyword start dan end. Oke. Nah, ini ada lagi contoh untuk menghitung rata-rata. Ya, rata-rata sebuah kelas. Ya, misalkan teman-teman berada di dalam kelas algo, dosennya pengen ngitung rata-rata dari kelas tersebut. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat set total to 0 artinya adalah ada satu variabel ya. Ada variabel yang namanya total yang diset menjadi 0. Kemudian ada grade counter ya. Ada grade counter. Juga kita set ke 1. Oke. While grade counter is less than or equals to 10. Jadi input terus. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa jumlah mahasiswanya ya, bisa dikatakan jumlah mahasiswanya dalam kelas itu ada 10 orang ya. Bisa kita simpulkan kayak demikian ya, karena dia suruh inputnya itu sampai 10 ya. Oke. Kemudian di sini ya grade counternya kan 1 nih, teman-teman. Ya. Nah, apakah 1 ya lebih kecil sama dengan 10? Ternyata benar ya, true. Karena dia true, dia akan melakukan semua operation yang ada di dalam sini. Kapan dia keluar dari repetition? Ini kan repetition ya. While ini kan repetition.
Yang di-repeat apa sih? Ya perintah ini, yang 3. Ya, input, add, dan add. Oke? Nah, next grade, ya udah kita misalkan nilai yang pertama adalah 70. Oke? Add grade into total. Ya, berarti total sebelumnya ini kan 0 ya. Berarti jadi 70 add 1 to grade counter. Berarti sekarang grade CTR-nya sekarang menjadi 2. Oke? Dan terus berulang lagi. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Ternyata iya. Misalkan nilai anak berikutnya 80. Add grade into total. Sebelumnya nilainya adalah, totalnya adalah 70. Oke? Berarti nilainya berikutnya adalah 80 tambah 70, yaitu 150. Dan grade counter sekarang berubah menjadi 3 dan seterusnya. Ini repetition, teman-teman. Teman-teman bisa langsung lanjutkan seterusnya. Oke. Dan dia akan berhenti pada saat 11 lebih kecil sama dengan 10 enggak? Ternyata enggak kan ya? Makanya dia akan keluar. Dia akan keluar dari mana? Akan lanjut langsung di sini. Oke. Karena kita membutuhkan rata-rata, makanya kita perlu ya total yang kita sudah jumlahkan di sini ya. Jangan lupa dibagi dengan 10. Karena ini untuk mencari average. Dan terakhir kita print. Ya, ini output. Selesai, ya. Nah, di sini ada simbol dari flowchart, ya. Start dan end. Kemudian di sini juga ada proses, ya. Ada selection. Dokumen, ini dokumen jarang dipakai ya, teman-teman. Biasa yang sering dipakai proses, selection. Ya, teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, kan start, ini proses nih bentuknya. Kalau teman-teman mau terima input atau teman-teman mau melakukan kalkulasi, ya ini proses. Nah, kalian lihat ini ada bentuk jajar genjang. Ini dikatakan selection. Di dalam selection, kalau teman-teman namanya aja selection, ya berarti kita disuruh memilih. Ada kondisi yang mana. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, ya. Ini untuk cari ini ya, teman-teman, nilai ABC ya, rumus ABC. Kalau teman-teman masih ingat pada saat SMA, nilai diskriminannya B kuadrat kurang 4AC. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, ya, kalau dia true, kalau dia benar, ya cara hitungnya dia bakal jalanin yang ini, ya, step yang ini. Tapi kalau misalkan D-nya ini ternyata dia lebih besar. Oke. Dia ini kebalik ya, teman-teman ya. Ini bukan T sama Y ya. Kalau misalkan D-nya lebih besar, di sini D-nya lebih kecil dari 0, dia true. Ya, ini seharusnya yes ya, teman-teman ya. Ini yes, ya pasti dia tulisannya imaginary. Tapi kalau dia ternyata lebih besar ya, dia lebih besar, ini seharusnya bukan T, mungkin no gitu ya. Oke, dia akan menjalankan perintah yang ini ya, X1, X2. Ya, dan ini teman-teman tinggal jalaninnya ngikutin arrow-nya. Nah, di dalam membuatkan algoritma ya tentu saja pada saat teman-teman belajar mungkin akan cukup mungkin pola teman-teman dalam breakdown masalahnya itu mungkin masih clutter ya di pikirannya teman-teman, gimana caranya. Nah, teman-teman perlu pastikan bahwa teman-teman harus punya benar-benar logic, benar-benar punya sequence yang benar, sequence yang tepat, agar masalah yang teman-teman pecahin itu bisa solusinya benar, ya, bisa outputnya benar. Oke. Dan tentu saja kita mau output yang teman-teman cetak itu dapat diselesaikan dengan waktu yang efisien. Berarti algoritmanya harus benar-benar efisien. Ya. Nanti teman-teman bakal lebih paham lagi pada saat teman-teman praktis.
Oke. Jangan gunakan structure yang apa ya istilahnya ya, yang cukup ambigu ya teman-teman ya. Teman-teman harus gunakan yang jelas ya, nggak boleh gunakan yang ambigu. Oke. Dan nanti tentu saja algoritma yang teman-teman buatkan kan di akhir pun harus dibuatkan ke dalam ya real programming language, kan nggak mungkin bisa buat dalam pseudocode doang kan ya. Kita kan pengen perwujudan akhirnya itu berupa aplikasi ya. Setiap step maupun operasi-operasi perhitungan tadi mesti ingat cari akar diskriminan ya. Itu benar-benar harus benar-benar setiap stepnya itu jelas. Oke? Oke, saya rasa untuk pertemuan topik ini sudah selesai. Silakan teman-teman saksikan lagi di video yang berikutnya.